Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Husna dengan NIM 11920422304, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 3 Lokal C. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni stat dari bahasa Jerman dan etat dari bahasa Prancis. Kata-kata stat, dan etat diambil dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, untuk hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, negara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit, negara Kartagama yang ditulis Empu Prapanca. Kita lihat pengertian negara menurut pendapat beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Roger Hasseltau dalam An Introduction to Politics tahun 1951, Salto menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua yaitu Harold Jelaski. Menurut Harold Jelaski, dalam State in Theory and Practice, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang dan bersifat memaksa. Selanjutnya menurut Max Weber, Sosiolog Max Weber mengartikan negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kerajaan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Dan menurut ahli ilmu politik Miriam Budiarjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik merangkum definisi negara menjadi negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Jadi, negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya. Membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Lalu apa saja unsur-unsur sebuah negara? Dalam sebuah negara terdapat beberapa aspek, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan. Adapun pengertian dari aspek-aspek tersebut adalah yang pertama wilayah. Wilayah adalah suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyatnya. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa adanya batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah dalam sebuah negara mencakup daratan, perairan, dan udara. Selanjutnya rakyat. Rakyat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara yang ikut serta pada pemerintahan. Rakyat sangat penting dalam sebuah negara karena secara konkret, rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Unsur yang terakhir yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang bersedia. Negara memiliki kekuasaan atas penduduknya, oleh karena itu negara menuntut loyalitas mutlak dari negaranya.
Selanjutnya, teori yang membentuk suatu negara. Nah, suatu negara bisa terbentuk dan berdiri teguh karena dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendasarinya. Hal ini bisa diketahui dengan cara mempelajari teori terbentuknya negara. Nah, ada 4 teori terbentuknya suatu negara. Dikutip dari buku sejarah Pemikiran Pendirian Pakistan tahun 2015 karya Muhammad Ruslan. Yang pertama itu teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga disebut sebagai teokrasi. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Frederick Julius Stahl menjelaskan, jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Nah, teori yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antara masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh rakyatnya. Selanjutnya, teori kekuasaan. Berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Harun Jelaski mengatakan, jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Selanjutnya, teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Alasannya karena secara hukum alam manusia haruslah saling hidup berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Itulah beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara. Kita beralih kepada bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara yang pertama yaitu ada negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yang pertama itu mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, dan memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Yang kedua, bentuk negara republik. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara yang
pemerintahannya tertinggi dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga memberikan hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten. Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri. Namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Selanjutnya, negara konfederasi. Bentuk negara ini adalah bentuk negara yang dibuat tidak permanen karena adanya perjanjian antara negara berkonfederasi untuk tujuan bersama, yaitu mempertahankan kedaulatan. Urusan di dalam negara masing-masing tetap menjadi urusan masing-masing pihak. Namun, untuk urusan bersama dilakukan karena adanya perjanjian. Masalah ada dalam negeri yang bergabung dalam sebuah konfederasi tidak boleh dicampur dengan kepentingan bersama dalam negara-negara yang melakukan konfederasi. Dulu, Malaysia dan Singapura pernah menjalin kerjasama dan bergabung menjadi negara konfederasi karena adanya politik luar negeri yang terjadi di Indonesia masa pemerintahan Presiden Soekarno. Meski sifatnya sementara, namun dengan adanya kerjasama, maka masalah yang dialami oleh negara-negara yang berkonfederasi itu bisa dicari solusinya dengan cepat terselesaikan. Yang keempat, bentuk negara monarki. Negara monarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya dilakukan oleh satu orang saja. Hak dalam memerintah negara dalam hal ini hanya dijalankan oleh satu orang yang ditunjuk tersebut tanpa ada hal lain yang bisa mengganggu gugat. Atau bentuk negara monarki bisa juga disebut dengan kerajaan. Apa saja bentuk negara monarki? Yang pertama, kerajaan konstitusional, yaitu sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Monarki ini yang modern biasanya menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Jika seorang raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang penuh, ia disebut monarki mutlak atau monarki absolut. Saat ini monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat, tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya, sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang memerintah negara dan bukanlah raja. Namun terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. Misalnya sewaktu Perang Dunia Kedua, itu Kaisar Jepang bergabung dengan kerajaan tentara yang dipimpin oleh seorang diktator. Beberapa sistem monarki ini mengikuti keturunan, manakala yang lain melalui sistem demokratis seperti di Malaysia, di mana yang di Pertua Nagong dipilih oleh majelis raja-raja setiap 5 tahun. Yang kedua yaitu kerajaan mutlak atau monarki absolut, merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa untuk memerintah negaranya. Berbeda dengan sistem monarki konstitusional tadi, perdana menteri dalam kerajaan monarki mutlak hanya monarki absolut atau absolutisme sebagai doktrin adalah bentuk monarki di mana raja memegang otoritas otokratis tertinggi. Pada prinsipnya tidak dibatasi oleh hukum tertulis, legislatif, atau adat istiadat. Seringkali merupakan monarki turun-temurun. Popularitas gagasan monarki absolut ini menurun secara substansial setelah Revolusi Prancis yang mempromosikan teori pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Beberapa kerajaan yang memiliki badan legislatif yang lemah atau simbolis dan badan pemerintah lainnya yang dapat diubah atau dibubarkan oleh raja sesuka hati. Negara-negara mana saja yang masih mempertahankan kekuasaan absolut ini? Di antaranya itu Brunei, Eswatini, Oman, Arab, Saudi, Kota Vatikan, dan Emirat. Individu yang membentuk Uni Emirat Arab, yang dengan sendirinya merupakan federasi dari monarki semacam itu, atau monarki federal. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan materi
Sampai di situ. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.